Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiani. Di sini saya baru memulai YouTube channel saya dengan menjawab pertanyaan soal filsafat komunikasi. Sebelum tentang filsafat komunikasi itu apa, saya akan menjelaskan tentang filsafat itu apa. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab. Nah, selain itu juga menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat itu sendiri terbagi dalam 5 cabang, yaitu ada etika, estetika, metafisika, epistemologi, dan logika. Nah, manfaat mempelajari ilmu filsafat adalah sebagai alat mencari kebenaran dari gejala fenomena yang ada, mempertahankan dan menunjang, melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Nah, untuk memberikan tentang cara hidup, dan pandangan dunia. Juga mengajarkan tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, apa tentang filsafat komunikasi dan contohnya? Nah, filsafat komunikasi yang menjelaskan ilmu mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapat penjelasan yang mendasar dengan utuh dan sistematis seputar komunikasi. Filsafat juga mempunyai peranan, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan asumsi lainnya. Contohnya seperti mendapatkan ide yang secara luas untuk berpikir dan mempertanyakan apa itu filsafat, bagaimana, apakah penting untuk dipelajari, dan juga menilai diri kita dan diri orang lain untuk memahami sebagaimana bicara tentang dengan lawan kita. Nah, soal yang kedua, paradigma kajian komunikasi ada positivisme, konstruktivisme, kritisme. Saya akan menjelaskan ketiganya paradigma tersebut. Ketiga paradigma tersebut, pertama positivisme, yaitu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisika. Nah, contoh positivisme ini yaitu contohnya tugas yang saya harus kerjakan dalam 3 hari itu sangatlah banyak. Tetapi saya akan berusaha menyelesaikan semaksimal kemampuan saya tanpa membuat pikiran saya stres. Jika tugas saya tak terselesaikan, maka saya akan membuat pikiran saya stres. Maka saya menyelesaikannya dengan jika pikiran saya tidak mau stres dengan apa adanya gitu. Dan seperti kayak berarti tetap berusaha tanpa mengorbankan kebutuhan saya untuk tetap rileks. Dan selanjutnya ada konstruktivisme, suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri, dan manusia itu mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Contohnya seperti agenda setting. Nah, paling nyata yaitu adalah tayangan berita di televisi.
Ketika maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak memahami langsung berita tersebut. Dan juga ada kritisme. Kritisme yaitu filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dulu menyelidiki kemampuan, rasio, dan batas-batasnya. Dan paham kritisme ini mengkritik terhadap rasionalisme dan paham empirisme. Yang keduanya paham tersebut berlawanan. Dan contohnya, kehidupan sehari itu jika kita melihat seekor ular kemudian kita membunuhnya, maka kita tidak akan mengatakan bahwa ular itu menyebabkan membunuh kita, walaupun yang terjadi berulang kali. Tetapi indera yang dapat memberikan data ialah bisa ditangkap oleh indera. Jadi memang benar kita mempunyai pengalaman, tetapi sama benarnya juga bahwa untuk mempunyai pengetahuan kita menembus pengalaman. Nah, soal ketiga tentang jelaskan hal yang implementasi secara praktik setelah mempelajari filsafat ilmu komunikasi. Setelah saya menyadarkan implementasi filsafat komunikasi, saya bisa menyadarkan diri, yaitu kesadaran diri sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin berkomunikasi atau sedang berkomunikasi. Jangan sampai karena tidak adanya kesadaran diri, maka komunikasi akan berakhir dengan keributan. Ketika seorang manusia telah mempelajari filsafat komunikasi, maka secara tidak langsung filsafat komunikasi akan menyadarkan diri manusia tersebut untuk memiliki pikiran yang mendalam, sehingga dirinya akan sadar posisinya, jabatan, pangkat, sehingga keberadaan dirinya ketika berkomunikasi. Kesadaran diri ialah sebuah cara mempersatukan persepsi dalam bahasa komunikasi untuk mencapai tujuan yang sama tanpa adanya kecemburuan. Kedua, ada juga untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Yang dapat saya ini mampu setiap manusia untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain. Untuk kemampuan maka seorang manusia akan berkomunikasi, akan mampu bertanya kepada dirinya sendiri dan mampu memahami setiap pertanyaan yang dikeluarkannya. Dengan begitu, komunikasi akan semakin mudah terlaksana dan berjalan dengan baik, sehingga hambatan-hambatan komunikasi dapat diminimalisir dan penggunaan elemen-elemen komunikasi juga akan semakin maksimal. Pertanyaan keempat, topik presentasi saya kemarin itu tentang topik postmodern. Postmodern secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu post dan modern. Kata post yang berarti later of after dan modern. Sedangkan secara terminologis, menurut Pauline Resenau, postmodern merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janjinya. Postmodern juga cenderung mengkritik segala sesuatu yang diasosiasikan dengan modernitas, yaitu akumulasi pengalaman peradaban barat. Postmodern pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1970. Pada awalnya, postmodern lahir terhadap kritik arsitektur, dan harus kita akui kata postmodern itu sendiri muncul sebagai bagian dan modernitas ketika postmodern mulai memasuki ranah filsafat. Postmodern ini bersifat relatif, kebenaran relatif, kenyataan realita, itu keduanya menjadi konstruk yang tidak bersambungan satu sama lain. Dalam postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan oleh emosi, dan moralitas digantikan oleh relativisme. Kenyataan tidak lebih dari konseptual, kebenaran disamakan dengan kekuatan atau kekuasaan. Nah, perkembangan filsafat berhenti pada zaman modern. Namun, filsafat ini berkembang hingga zaman postmodern. Zaman postmodern ini pada abad 18-19 Masehi. Nah, dari soal yang tadi keempat, ada juga ruang lingkup filsafat komunikasi.
ada 3, yaitu ada ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Saya akan menerangkan 3-tiganya. Pertama ada ontologi. Ontologi itu tentang teori atau ilmu ya, tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi juga tidak banyak berdasarkan pada alam nyata, tetapi berdasarkan pada logika semata. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan kebenaran dan kenyataan baik, berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Yang kedua ada aksiologi. Aksiologi menjelaskan tentang nilai. Nilai yaitu sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Yang ketiga ada epistemologi. Epistemologi merupakan metode atau teori yang mengkaji bagaimana suatu ilmu pengetahuan didapat atau diperoleh. Metode ini memperoleh pengetahuan, kemudian juga tentang sertifikasi dan kebenaran dari suatu pengetahuan. Nah, dari ketiga tersebut itu kesimpulannya adalah yang dibahas oleh saya, epistemologi atau teori pengetahuan membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Ontologi itu atau teori hakikat membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan, dan aksiologi atau teori nilai membahas tentang guna pengetahuan. Nah, pertanyaan kelima itu tentang pendapat saya tentang neonormal pasca COVID-19 ini dan tantangan perkembangan teknologi digital yang masih masif dalam kehidupan manusia, dan apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak. Nah, pendapat saya tentang neonormal ini, kurangnya masyarakat mengetahui apa itu neonormal. Nah, saya di sini akan menjelaskan neonormal itu apa. Neonormal yaitu aktivitas yang dimulai kembali dengan beradaptasi pada lingkungan saat pandemi COVID-19 yang semulanya orang-orang dirumahkan tanpa beraktivitas di luar. Dan sekarang sudah dapat untuk beraktivitas kembali dengan mematuhi protokol kesehatan sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tetap jaga jarak dengan orang lain. Nah, tantangan perkembangan teknologi masif pada saat ini dalam kehidupan manusia cukup berkembang sangat pesat. Seperti ekonomi digital, perubahan ini yang terjadi ketergantungan kita terhadap teknologi internet. Mau tidak mau kita suka tidak suka, kemanapun kita pergi, kita tidak akan menghindar dari yang namanya perubahan teknologi yang begitu cepat. Teknologi pendidikan di era ini kita dituntut untuk mempersiapkan pendidikan yang berbasis digital dengan harapan dapat menumbuhkan kemampuan belajar, mengajar, untuk bersikap kritis dalam menghadapi teknologi informasi dan kemampuan berkolaborasi. Peran filsafat komunikasi ini masih penting karena diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki peranan yang sangat besar, dan peranan tersebutlah yang akan membuat berbagai komunikasi yang kita jalankan setiap harinya dapat berjalan dengan baik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini juga video pertama kali saya di YouTube, dan semoga next video akan lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.